Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita hitung, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji bersama kajian Tazkiyatun Nafs yang merujuk kepada kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode salafus saleh dalam mensucikan jiwa. Dan kita masih pada muqaddimah atau pada pendahuluan sebelum memasuki pembahasan-pembahasan inti nantinya, di mana pembahasan di kesempatan ini adalah ma jaa fi anna tauhid asasu tazkiyatin nufus. Bab bahwasanya tauhid merupakan pokok atau landasan dari tazkiyatun nufus. Ya, pondasi yang kuat dalam tazkiyatun nafs itu adalah tauhid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, apa kaitan tauhid dengan tazkiyatun nafs? Mengapa tema ini harus disampaikan? Apa hubungannya? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya bangunan apapun semakin besar, semakin tinggi bangunan tersebut, maka harus semakin kuat pondasi atau landasannya. Jika tidak, ya, bangunan tersebut bisa cepat rusak, bahkan bisa roboh dan hancur. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk mensucikan jiwa mereka, namun tidak mengetahui dasar daripada
amaliyah tazkiyatun nafs tersebut, yaitu tauhid, sehingga mudah goyah, rapuh, dan tidak kokoh. Mungkin cepat bagi dia untuk membangun dengan bangunan yang tinggi, perubahan yang sangat drastis dan dahsyat. Ya, hijrahnya begitu kuat, tetapi tidak berapa lama mulai goyah dan goncang, mengalami futur hingga intikas, berbalik ya 180 derajat, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kekufuran, ya'dzan billah. Oleh karena itu, bangunan apapun dalam agama ini, baik berupa perkataan maupun perbuatan, harus didasari dengan pondasi yang kuat. Yang mana pondasi tersebut adalah tauhid, akidah. Ya. Tauhid atau akidah. Kita sebutkan definisinya, ya, agar memiliki satu pemahaman yang utuh. Tauhid, Bapak Ibu, dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, menjadikan satu atau mengesahkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Dan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Dan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang agung yang berbeda dengan makhluknya. Sehingga tauhid ini mengharuskan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat kepada seseorang ketika di alam kubur. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Ya, maka orang pencipta, penguasa, dan pengatur diriku dan juga alam semesta, sehingga aku pun beribadah hanya kepada Allah. Doaku, harapanku, cintaku, tawakalku, ya, aku hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, itulah gambaran tauhid. Dan
Akidah, karena sering ya disebutkan akidah dengan tauhid, itu lebih umum daripada tauhid. Akidah secara bahasa itu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Adapun secara istilah, al-i'tiqadul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak ladal mu'taqid. Keyakinan yang teguh, yang kuat, yang mantap, yang tidak dihinggapi sedikit pun keraguan bagi pemiliknya. Seseorang yang memiliki akidah, dia benar-benar mantap dengan keyakinannya. Tidak akan goyah, tidak akan rapuh. Tidak akan tergoda ke kanan ataupun ke kiri. Istiqomah. Dan akidah seorang muslim adalah tauhid tadi. Seorang muslim akidahnya tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hanya yakin Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Tidak ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah yang bisa memberi rizki. Seorang muslim yakin hanya Allah. Sehingga kalau dia meminta dan berharap, dia tidak akan datang kepada makhluk. Dia hanya datang kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah. Ini akidah tauhid, akidah seorang muslim. Karena Allah satu-satunya pencipta dan penguasa serta pengatur alam semesta, maka seorang muslim hanya beribadah kepada Allah saja, hanya berdoa kepada Allah saja, hanya berharap kepada Allah saja. Istighosah dan isti'anahnya hanya tujukan kepada Allah. Ini pengertian tauhid. Dan inilah pondasi daripada tazkiyatun nafs. Tidak akan pernah suci hati seseorang, tidak akan pernah bersih hati seseorang kecuali jika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tidak akan pernah bersih. Bagaimana akan bersih sedangkan harapannya kepada selain Allah? Tawakalnya kepada selain Allah, doanya ditujukan kepada selain Allah, sehingga ya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, innal abda law arafa kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'an. Dicatat, Pak. Sesungguhnya seorang hamba, walaupun dia tahu segala sesuatu, tapi dia tidak kenal Robnya, tidak mengenal Robnya, seakan-akan dia tidak tahu apapun juga. Banyak orang pintar, gelar mungkin berjejer, Pak, titelnya banyak, sekolah ke sana ke sini, tapi tidak mengenal penciptanya. Tidak tahu siapa yang menciptakan dia sehingga berada di dunia ini. Dia tidak kenal siapa yang memberikan rizki kepada dia. Kepada siapa dia harus berterima kasih, dia tidak tahu. Dia adalah orang yang paling bodoh sedunia.
Walaupun orang-orang mengatakannya dia orang pintar. Bagaimana dia tidak menyadari dan tidak mengenal siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan rizki kepada dia, yang memudahkan segala urusan dia. Sungguh menakjubkan. Orang-orang yang bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi untuk mengetahui siapa Robnya saja dia tidak bisa. Oleh karena itu di akhirat, di alam kubur, hanya orang beriman yang akan mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanya man Rabbuka, orang-orang beriman mengatakan dengan tegas, dengan jelas, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ammal kafir awil munafiq mada yaqulun. Orang kafir dan munafik mengatakan apa? La adri. La adri. Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Aku tidak tahu. Aku enggak ngerti siapa Rabbku. Naudzubillah. Naudzubillah. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikutan. Enggak kenal Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesakanku. Itulah tujuan Allah menciptakan kita semua. Kita bukanlah tanah atau debu-debu yang diciptakan begitu saja tanpa tujuan. Kita makhluk yang mulia, yang Allah ciptakan dengan tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, hati tidak akan pernah tenang, jiwa tidak akan pernah merasa nyaman sampai mengenal Allah, sampai menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi dadanya sesak dan sempit. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, walaupun senyum, senyuman palsu. Tertawa, tertawa palsu. Tidak dari hatinya. Ya, tersiksa. Tersiksa orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakuinya atau tidak? Mereka mengakuinya ataupun tidak. Tapi Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berpaling dari Allah. Mereka akan sempit hidupnya, sesak jiwanya, sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa dan saudaranya Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Firaun. Bapak kenal Firaun? Terkenal banget, Pak. Saya yakin deh, hampir setiap bapak kenal Firaun. Pernah dengar nggak kata Firaun gitu? Hampir setiap orang kenal Firaun. Dia itu pejabat atau rakyat jelata? Pejabat tinggi, raja,
penguasa, kaya raya, seorang diktator yang sangat parah, yang sangat kejam. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Sampaikan, apakah mau engkau mensucikan jiwamu, membersihkan hatimu? Apakah mau aku tunjukkan jalan menuju Rabbmu, penciptamu, penguasa dan pengatur alam semesta ini, satu-satunya yang berhak diibadahi olehmu, sehingga engkau pun merasa takut kepadanya? Berani, Pak, ketemu Fir'aun untuk menyampaikan seperti itu, mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, kepada tazkiyatun nafs dengan kata-kata yang baik. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun kata-kata dan kalimat yang lembut, ya. Mudah-mudahan ia ingat, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Nabi Musa dan saudaranya Harun. Di saat Fir'aun menjadikan Nabi Musa sebagai buronan, dikejar-kejar untuk dibunuh. Sebelumnya Fir'aun membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Datang berani mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid. Karena inilah jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid. Nabi SAW ditanya, "Ma tazkiyatun nafs?" Apa dan bagaimana tazkiyatun nafs itu? Faqala ayya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Orang yang jiwanya bersih, yang selamat itu seperti apa? Rasulullah SAW menjelaskan, mereka hanyalah orang yang bertauhid, yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya dimanapun ia berada. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah mengetahui gerak-geriknya. Yakin Allah mendengar segala apa yang diucapkannya. Sampai bisikan-bisikan hati Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati. Oleh karena itu, Rasulullah selalu mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Mengapa? Karena ketakwaan yang benar bukanlah ketakwaan di masjid saja, bukanlah ketakwaan di majelis taklim saja, di musola saja, melainkan dimanapun juga. Ketika seseorang yakin Allah senantiasa bersamanya, ya, dan ketika Allah bersamanya, Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mengawasinya, menjaganya, melindunginya, sehingga dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir jika Allah bersamanya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ya ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian bersembunyi di Gua Thur. Orang-orang kafir mengejar dan mencari mereka. Abu Bakar ketakutan dan khawatir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kalau Allah bersama kita, Allah menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Allah tidak akan mencampakkan kita. Allah tidak akan membiarkan orang-orang berbuat zalim kepada kita. Inilah Pak pondasi tazkiyatun nafs. Ya, inilah pondasinya. Oleh karena itu, ketika kita membahas tazkiyatun nufus, kita harus ingat bahwa kita sedang membahas akidah, tauhid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Beliau mengatakan, "Man tazakka minasyirki." Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dari kesyirikan. Jadi tazkiyatun nafs yang paling besar adalah mensucikan jiwa dari kesyirikan. Agar jiwa istiqamah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar atau tidak bersih hati seseorang yang masih berharap dan meminta kepada selain Allah. Tidak bersih hati seseorang yang masih berdoa dan bernazar untuk selain Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang masih suka bergantung kepada makhluk, minta-minta kepada makhluk, mengharap pemberian makhluk, itu pertanda hatinya tidak baik, tauhidnya lemah, dan harus segera memperbaiki. Karena orang yang hatinya baik, bersih, tidak ada tempat berharap dan tawakal, bergantung kecuali kepada Allah saja. Tidak kepada makhluk. Dan Ikrimah rahimahullah ya, mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, orang yang mensucikan jiwanya adalah man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi penyakit hati itu kan ada dua, Bapak. Mungkin masih ingat bagi yang pernah mengikuti ya pembahasan sebelumnya. Ada penyakit syubhat. Satu lagi apa? Syahwat. Keduanya ini
datang meracuni dan merusak hati. Syubhat dan syahwat. Nah, syubhat itu merusak ilmu, merusak keyakinan. Apa saja penyakit syubhat ini? Banyak. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Maka syubhat ini lebih berat daripada syahwat. Karena ya syubhat ini bisa menjadikan seseorang keluar daripada Islam. Penyakit syubhat yang berupa kekufuran, kesyirikan bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau syahwat merusak niat dan tujuan. Ya, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita atau lawan jenis, syahwat terhadap jabatan, itu merusak tujuan-tujuan kita, niat-niat kita. Oleh karena itu, ya, karena kesyirikan adalah penyakit hati yang paling besar dan termasuk bagian daripada syubhat, maka tauhid adalah upaya terbesar dalam mensucikan jiwa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihadza kana at-tauhid wal iman a'zamu ma tatazakka bihin nafs." Oleh karena itu, tauhid dan keimanan adalah perkara terbesar yang dengannya jiwa bisa menjadi bersih. Wa kana syirku a'zamu ma, ya, yudasiha, yang bisa, dan syirik adalah hal terbesar yang bisa merusaknya, mengotorinya. Wa tatazakka bil a'malis shalihah, dan dengan amal-amal soleh itu kemudian seorang hamba mensucikan jiwanya. Sehingga yang pertama kali Bapak Ibu, tauhid kita harus diperkuat. Itulah pondasi, itulah landasan yang bisa menjadikan bangunan di atasnya kuat dari amal-amal soleh. Jika tidak, maka rapuh. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hampir seluruh ayat Al-Quran, jika tidak disebutkan seluruh ayat Al-Quran, itu mencakup pembahasannya tentang tauhid, persaksian tentangnya, mengajak kepadanya. Karena Al-Quran, di dalam Al-Quran bisa berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar tentang Allah yang berkaitan dengan namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya. Dan juga dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, serta berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berisikan tentang kabar gembira bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah, serta ancaman bagi mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya terus mengajak hambanya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadikannya sebagai tujuan daripada penciptaan mereka. Oleh karena itu,
Tidak cukup seorang hamba Bapak Ibu hanya bilang saya tahu, saya kenal Allah itu satu, Allah pencipta, tidak cukup. Sampai dia benar-benar tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Yang zahir maupun yang batin, ibadah semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah saat itu dia sebagai seorang yang bertauhid. Dari pembahasan ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, penjelasan tujuan atau maksud penciptaan manusia dan jin. Ya, dua makhluk, manusia dan jin, yaitu agar beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Yang masih bingung tentang tujuan hidupnya, kenapa saya hidup, kenapa saya ada di sini, ya hendaknya dia membaca surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Dia tidak ada di sini di dunia ini, hidup ini bukan untuk makan dan minum, bersenang-senang saja, bukan. Tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan ibadah itu hanya di masjid dan mushola saja, tetapi segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah menciptakan kita supaya kita dalam hidup ini, baik ucapan maupun perbuatannya, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Bapak keluar rumah bekerja atau berdagang, itu untuk menggapai ridho Allah. Bapak bermuamalah dengan manusia untuk menggapai ridho Allah. Bahkan Bapak mendatangi istri Bapak, itu untuk mendapatkan ridho Allah. Sampai sahabat bertanya, apakah mungkin seorang laki-laki mendatangi istrinya karena syahwat, dia dapat pahala? Kata Rasulullah, bagaimana kalau dia datang kepada wanita yang bukan istrinya? Dapat dosa atau tidak? Dia dapat dosa, dapat kemurkaan Allah. Maka datang kepada istrinya yang halal, mendapatkan pahala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri di rumah mencuci piring, mencuci baju, dapat pahala, itu ibadah kepada Allah. Ya. Istri mendengarkan cerita suami, keluh kesah suami dan menghiburnya, dapat pahala, itu ibadah kepada Allah. Jadi bukanlah ahli ibadah itu yang hanya berdiam diri di masjid saja. Bukan ahli ibadah itu yang ruku dan sujud saja, karena kehidupan ini semuanya harus didasari dengan cinta dan ridho Allah, maka seluruhnya bisa bernilai ibadah. Bahkan terkadang menemani seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya itu lebih disukai dan dicintai Allah daripada dia salat malam suntuk yang tidak wajib hukumnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku menemani saudaraku dalam memenuhi kebutuhannya dan itu hukumnya wajib. Lebih aku sukai daripada aku salat semalam suntuk. Maka dengan pemahaman ibadah yang benar seperti ini, seseorang akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Ucapannya berupaya untuk bernilai ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dia tidak mengucapkan sesuatu yang dibenci atau dimurkai Allah. Dia tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Jika dia memiliki tetangga, dia akan berusaha untuk menghormati dan mengagungkan tetangganya. Jika dia kedatangan tamu, dia akan memuliakan tamunya. Itulah arti ibadah.
La yu'minu ahadukum. Ya, sampai dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka ibadah yang besar ketika kita tidak mengganggu tetangga, mengganggu orang lain. Ya. Kemudian dari pembahasan ini juga kita mengetahui bahwa tauhid bukan hanya sebatas ilmu atau teori, melainkan juga berupa amalan. Ya, berupa amalan. Tauhid itu bukan hanya pelajaran-pelajaran yang kita hafal, melainkan praktek-praktek pada kehidupan. Orang yang masih suka gibah, tauhidnya lemah. Dia tidak menjaga lisannya. Padahal Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini tauhid atau bukan? Jelas ini tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Siapa yang berakidah yang kuat, yang bertauhid, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Orang yang bicaranya tidak baik seperti gibah tadi, itu tanda dia kurang beriman pada Allah, kurang beriman kepada hari akhir. Lemah akidahnya. Praktek, Pak, tauhid itu. Orang yang gibah juga tidak takut dengan azab dan siksa. Padahal keimanan kepada adanya azab dan siksa itu adalah tauhid. Dia tidak takut. Rasulullah mengabarkan di hari kiamat akan datang seseorang yang dipasangkan kuku dari perunggu. Dia mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar dadanya. Kenapa? Karena dia memakan bangkai saudaranya, yaitu ghibah. Membicarakan aib orang lain, membicarakan orang lain, gosip dan segala macamnya. Dia tidak takut. Ya, inilah tazkiyatun nafs, inilah akidah, inilah tauhid. Sehingga orang yang imannya lemah tidak akan bisa menjaga lisannya. Orang yang tauhidnya lemah tidak bisa menjaga tangannya. Kemudian tauhid adalah pondasi yang kuat dalam tazkiyatun nafs. Benar dan lurusnya hati serta akhlak-akhlak yang mulia. Ya, banyak dalil yang tadinya sudah disebutkan. Hubungan antara akhlak dengan akidah, dengan tauhid. Enggak bisa seseorang belajar akidah, belajar tauhid, tapi akhlaknya buruk. Tidak bisa. Orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, itu tanda akidahnya lemah. Tanda tauhidnya lemah. Jadi Bapak Ibu harus semangat belajar tauhid, belajar akidah. Itulah yang menjadi dasar di dalam jiwa dan menjadi pendorong kepada ucapan dan perbuatan kita. Dan cara terbaik untuk mempelajari akidah adalah mempelajari Al-Quran. Seperti yang tadi disebutkan, Al-Quran dari awal sampai akhirnya berisi ajakan kepada tauhid. Kemudian agama dibangun di atas dua perkara yang tergabung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bapak Ibu, jiwa kita ini tundukkan kepada Allah dengan memahami ayat ini dengan baik dan benar. Iyyaka na'budu, sudahkah kita ini hamba yang beribadah,
hamba yang tunduk, yang patuh. Ya, kemudian sudahkah jiwa ini hanya memohon pertolongan kepada Allah? Harapannya, tawakalnya? Ya, jadi ini dua perkara yang sangat penting sekali. Kemudian pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul di antaranya untuk mentazkiyah jiwa-jiwa manusia. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus ya seorang rasul kepada kaum Arab yang mana mereka kebanyakan tidak bisa membaca dan menulis, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini mengenal atau mengetahui ya pondasi yang paling kuat yang harus dibangun oleh seorang hamba dalam membuat bangunan amalan dan juga akhlaknya. Apa itu pondasi tersebut? Tauhid. Jadi ini tugas kita semua untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Itu pondasi tazkiyatun nafs, pondasi akhlak, pondasi ibadah, pondasi wudu dan salat, pondasi semua ibadah. Jika lemah, maka seluruh ibadah lemah. Seluruh akhlak lemah. Mengapa kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya luar biasa dari sisi ibadahnya, luar biasa dari sisi akhlaknya, ya dari segala macamnya. Kenapa begitu kuat dan hebat? Karena mereka dibangun atau mereka membangun keimanan atau tauhid dengan sangat kuat. Siapa yang mengajarkan tauhid kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, sejak seusia anak-anak ini. Ibnu Abbas belum balik saat itu. Dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Dengarkan baik-baik. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Batasan-batasan Allah. Perintah dan larangannya jangan dilanggar. Yahfazka. Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolongnya kepada Allah dan seterusnya. Sejak kecil Pak diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tauhid yang kuat tersebut, maka ya hasilnya, bangunannya, amalannya, ucapannya, perbuatannya pun menjadi kokoh dan kuat. Oleh karena itu, orang yang mengatakan saya sudah ngerti tauhid, tidak perlu belajar lagi, itu pada hakikatnya belum paham tauhid. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Man qala at-tauhidu fahimna, fa huwa lam yafhamit tauhid." Siapa yang mengatakan saya udah ngerti tauhid, ngapain belajar lagi? Orang yang ngomong seperti itu nggak ngerti tauhid. Karena tauhid bukan teori, Mas. Tauhid itu bukan cuma teori yang kita pelajari gitu. Inti yang ingin didapatkan dari tauhid adalah amalannya. Yang mendorong kita untuk berbuat ketaatan, beramal soleh. Yang mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan dan hal-hal yang buruk.
Yang mendorong kita untuk bersedekah itu tauhid. Ada orang bersedekah tanpa tauhid, ada. Tetapi sedekahnya riya. Sedekahnya ingin dilihat dan ingin dipuji oleh manusia. Tidak bernilai apa-apa. Ya. Nah, mengakhiri pembahasan ini, apa balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat? Atau balasan apa yang akan didapat oleh orang yang mentauhidkan Allah? Ya, tauhid dasar dalam tazkiyatun nafs. Jadi ketika kita belajar tazkiyatun nafs, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasannya apa? Banyak sekali balasan yang Allah sebutkan. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dunia dan akhirat dan mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Perasaan kita ini kan ya namanya manusia gitu, kadang suka zalim gitu." Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman yang kalian pahami. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini maksudnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Apa balasannya? Mereka akan mendapatkan rasa aman, Pak. Bapak akan merasa aman, tentram, nyaman di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah kalau kita bertauhid, dan akan mendapatkan petunjuk. Juga dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia. Kata para sahabat, kehidupan yang baik itu rizki yang halal, rizki yang cukup, kebahagiaan, ketenangan, anak-anak yang soleh, tetangga yang baik, dan seterusnya. Semua yang kita butuhkan di dunia akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang bertauhid. Di akhirat, kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, yaitu surga. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Juga mereka akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Ma min abdin, kata Rasulullah, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, secara jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan dari api neraka. Ya. Kemudian orang yang mentauhidkan Allah juga akan dipalingkan dari keburukan, Pak. Dari kemaksiatan. Dari mabuk asmara. Mabuk asmara atau bahasa Arabnya itu al-ishku, itu termasuk penyakit hati yang harus dibersihkan. Jangan dinikmati, Pak. Ibu, jangan dinikmati kalau ada yang jatuh cinta, mabuk kepayang begitu. Berlebih-lebihan. Ya, sampai terbayang-bayang, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ya.
Mau ini teringat padanya, mau itu teringat padanya. Hidup ini terpenjara oleh mabuk asmara. Nah, tauhid akan menghindarkan seseorang dari al-ishku ini dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bapak Ibu masih ingat kisah Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda, bujangan, nggak punya istri, di negeri yang jauh, di negeri asing, bukan di negerinya, jauh dari keluarga, jauh dari orang kenal, digoda oleh seorang wanita tercantik di negeri tersebut. Cantiknya itu benar-benar pakai banget, Pak. Dikalah itu wanita Indonesia mungkin kalah. Cantiknya sangat ya diakui oleh negeri saat itu. Dan memiliki kekuasaan. Nabi Yusuf digoda dan dipaksa. Ditutup pintunya, dikunci, tirai-tirai ditutup. Siapa yang bisa tahan godaan seperti itu? Siapa yang bisa? Enggak digoda seperti itu aja tergoda sebagian lelaki. Apalagi digoda seperti itu. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 24, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Kenapa? Karena dia Nabi Yusuf alaihissalam termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas, yang benar-benar beribadahnya hanya kepada Allah. Dia tahu hidup matinya untuk Allah, tidak boleh membuat Allah murka. Sehingga godaan dunia ya tidak membuat dia tertipu. Sangat mengerikan sekali. Ya, godaan-godaan di dunia ini sangat banyak. Maka tauhid yang bisa membentengi kita. Ya, jadi di antara manfaat atau faedah kita bertauhid atau menguatkan akidah kita adalah terhindar dari keburukan, dari kemaksiatan dan dari berbagai macam godaan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan-pembahasan lainnya di kesempatan yang akan datang. Saya belum mengetahui terjemahannya, mohon maaf ya. Judulnya itu Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nafs. Belum ketemu terjemahannya gitu. Kalau udah terjemahannya mungkin saya kabarkan, bisa dibeli. Ya, jadi metode para salafus soleh, generasi terbaik umat ini dalam Tazkiyatun Nafs. Kita akan pelajari kitab tersebut dan kita sudah sampai di kesempatan ini di halaman 33. Ya, 33. Jumlah halaman tadi kalau nggak salah ada 200-an lebih. Jadi tetap istiqomah kita menuntut ilmu bagaimana para salaf kita mentazkiyah jiwa-jiwa mereka. Ya, semoga kita pun bisa mudah mengikuti mereka dalam mensucikan jiwa-jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya jika ada yang tanyakan dipersilahkan ya. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustadz, keluarga dan kita semua. Amin ya. Demikian juga kepada penanya. Ustadz, saya mualaf sekitar 4 tahun yang lalu. Bagaimana cara memperkenalkan tauhid kepada orang tua yang masih kafir dan memandang Islam sebagai teroris? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallah. Agamanya saya rubah dengan kafir ya, supaya tidak menyebutkan salah satu agama yang ada. Intinya di luar Islam. Kafir itu di luar Islam. Bagaimana kita memperkenalkan tauhid kepada keluarga yang masih kafir?
Ya. Tidak ada cara terbaik dalam berdakwah kecuali dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meniru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan lemah lembut. Ya, al-aslu fid dakwah birifqi walid. Pada dasarnya dakwah itu harus lemah lembut, Pak. Tidak boleh Bapak Ibu ketika ingin mengajak kepada kebaikan dengan kekerasan. Ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Harus lemah lembut, Pak. Dan ingat, tugas kita hanyalah mengajak. Sama seperti tugas Rasulullah. Rasulullah itu hanya mengajak tugasnya. Yang bisa memberikan taufik, memberikan hidayah taufik hanya Allah saja. Kita hanya mengajak dengan lemah lembut. Yang kedua, dalam berdakwah itu harus dimulai dari perkara yang paling penting dan sangat penting. Jadi tidak langsung banyak mengajak kepada perkara-perkara lain, tetapi dengan kelemah lembutan kita fokus pada satu perkara. Mengajak mereka agar mengenal Allah. Mengajak mereka untuk mengenal Allah. Bapak, Ibu, tahu kan yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Bukan Tuhan A, Tuhan B, C, tapi Allah. Ya. Kalau dalam agamanya ada Allah, maka dia ngerti. Ya. Ada sebagian agama menuhankan Allah, tapi menuhankan yang lain juga. Tuhannya ada beberapa gitu. Tuhan saya Allah, kemudian A, kemudian C gitu. Ketika kita tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan Allah, menciptakan kita, mereka pasti hanya menyebutkan satu. Yang Allah gitu. Yang B dan C-nya mereka tahu itu tidak menciptakan. Seorang nabi seperti Nabi Isa tidak menciptakan. Ya. Matahari yang disembah sebagian orang tidak menciptakan. Hewan tidak menciptakan. Nah, kita sepakati yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajak, jika Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, sudah selayaknya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, sudah selayaknya hanya beribadah kepada Allah. Enggak apa-apa dibacakan surat Al-Baqarah ayat 20 atau 22. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jazakallahu khairan. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya Allah berfirman, ayat 21, mohon maaf ya. Ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada pencipta kalian, kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sampaikan Bapak Ibu bahwa di agama Islam ini tidak diperintahkan kecuali supaya beribadahnya kepada pencipta saja, kepada Allah saja gitu. Adapun yang tidak menciptakan tidak berhak untuk disembah. Kan sama-sama diciptakan, sama-sama makhluk gitu. Ya. Ajak itu kepada tauhid, kepada ibadah saja. Gak perlu ngajak dalam Islam harus tutup aurat, dalam Islam harus zakat, gak perlu dulu. Fokus saja di situ. Ya, kita kenal Allah, kita harus beribadah kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu saja fokusnya. Nanti kalau sudah
Yakin, kita ajarkan bahwa yang menyampaikan risalah dari Allah itu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mengabarkan, yang menyampaikan wahyu dari Allah itu Rasulullah. Sehingga kita pun harus beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu diceritakan siapa Rasulullah, dikenalkan siapa Rasulullah. Namanya Nabi Muhammad SAW, dari bangsa Arab. Ya, beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Beliau orang yang baik, kecil mengembala, ikut berdagang bersama pamannya, ikut kerja bakti bersama kaumnya. Ya, dikenal sebagai orang baik, bahkan dikenal sebagai Al-Amin gitu. Sampai pada usia 40 tahun, beliau sangat prihatin melihat masyarakat yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Beliau pun suka menyendiri di Gua Hiro. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau ketakutan. Ya, beliau ketakutan, datang ke istrinya Khadijah. Sama Khadijah dibawa kepada ya saudaranya yang beragama Nasrani, Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang datang kepadamu itu namus, malaikat Jibril, persis seperti yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Waraqah bin Naufal mengetahui kalau itu adalah wahyu. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, kata Waraqah bin Naufal. Jadi ceritakan, ini Rasulullah. Nah, ketika kita menyampaikan itu, ketika kita menceritakan tentang Rasulullah, sampaikan ini, mohon maaf sebagai sharing saja gitu. Mau percaya, mau enggak, mau ngikutin, mau enggak, itu terserah, enggak ada paksaan. Jadi kita minta izin sama orang tua. Pak, Ibu, boleh izin saya cerita gitu, boleh izin saya menyampaikan. Kalau suka ya silahkan, kalau nggak suka mohon maaf gitu. Jadi kita tetap menghormati keputusan orang lain, keputusan orang tua, ya. Tapi minta izin kita untuk menyampaikan. Ya, mungkin kita menyampaikan ya minimal sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Minimal sebagai pengetahuan di agama Islam seperti apa gitu. Ya kan? Jadi kita memperkenalkan Islam. Perkenalkan tauhid kepada keluarga dengan bahasa yang lemah lembut, tidak maksa. Ya. Bertahap, jangan tiba-tiba langsung ancaman. Bapak Ibu harus masuk Islam, kalau enggak Bapak Ibu akan masuk neraka. Ya, itu memang benar kalimat itu, tapi waktunya enggak langsung begitu. Enggak seperti itu caranya. Kenalkan dulu pelan-pelan, baik-baik ya. Minta izin. Sehingga orang siap untuk mendengar. Itu yang disampaikan oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah sebelum hijrah. Cara dakwahnya bagaimana? Wahai saudaraku, aku ingin menyampaikan tentang Islam. Jika kau suka silahkan. Jika tidak, kau bebas untuk tidak mengikuti gitu. Daripada dengar dari kata orang katanya, mendingan ini dari orang Islam langsung. Islam tuh begini. Kalau kau suka silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah cucu ada hak untuk menasehati kakeknya? Qadarullah kakek masih berbuat syirik. Cara menasihati orang tua seperti kakek seperti apa? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan saudara-saudaranya, kerabat-kerabat. Memang demikianlah ya, seharusnya. Bahwa dakwah itu dimulai dari orang yang terdekat. Dari istrinya, orang tuanya, anak-anaknya,
ya, saudara-saudarinya, pamannya, termasuk kakeknya. Jadi memang harus kita sampaikan dakwah kepada kakek dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan di pertanyaan pertama, lemah lembut, bertahap, sabar, continue. Kemudian sifatnya memperkenalkan, menawarkan, ya, mengajak dengan baik dan tidak memaksa. Itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyampaikan dalil bahwa Tuhan itu ada, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menolak keberadaan Tuhan, keberadaan Allah itu karena kesombongan dan kedzalimannya. Padahal hati kecilnya itu difitrahkan oleh Allah untuk mengetahui adanya pencipta. Termasuk Fir'aun. Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa." Mereka menentangnya, menentang Nabi Musa alaihissalam. Menentang kalau Allah sebagai Rabb mereka. Padahal hati mereka yakin. Yang benar tuh, ya, Allah lah pencipta. Tapi mereka menentang, menolak. Enggak. Kenapa? Zulman wa uluwa. Kezaliman dan kesombongan. Jadi termasuk orang-orang ateis, komunis, sosialis yang anti Tuhan, itu sebenarnya jiwa mereka, hati mereka itu mengakui. Tapi karena sombongnya, naudzubillah, mereka bilang tidak ada Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Ya, jadi ini yang pertama harus kita pahami. Setiap manusia difitrahkan untuk mengetahui adanya Rabb. Sudah sesuai fitrah. Kemudian bagaimana kita menegakkan hujjah bahwasanya Allah itu benar-benar ada? Tentunya banyak dalilnya, ya. Baik dalil syar'i, dalil akli maupun hissi, dan dalil-dalil lainnya. Di antaranya dalil syar'i, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan Allah itu ada. Banyak, Pak. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang luas kasih sayangnya dan terus menerus. Ya kan? Allah di ayat pertama sudah memperkenalkan namanya dan juga sifatnya. Ini dalil kalau Allah ada. Siapa Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sebutkan lagi nama Allah. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Al-Alamin, alam semesta. Allah perkenalkan siapa Allah. Ini dalil. Ya sampai surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Siapa Rabb manusia?
Ya, pencipta, penguasa, pengatur manusia. Malikin nas, ilahin nas. Siapa raja manusia? Siapa sesembahan manusia? Allah, itulah Allah. Itu dalil-dalil syar'i. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan nama Allah dan memperkenalkan siapa Allah, menunjukkan adanya Allah. Itu dalil bahwa Allah itu ada, Pak. Kemudian di antara dalilnya juga dikabulkannya doa. Banyak orang berdoa meminta dan dikabulkan oleh Allah. Tapi kan saya berdoa nggak dikabulkan. Ya mungkin Anda tidak terpenuhi syaratnya. Tapi banyak orang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan para nabi dan rasul maupun orang-orang soleh maupun orang awam. Dari kalangan nabi dan rasul misalnya. Ketika Nabi Ayub sakit, berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Sembuh. Ketika Nabi Yunus dimakan ikan paus, berdoa kepada Allah, dikeluarkan dari ikan paus. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, padahal sudah tua. Istrinya mandul dan dia sudah menua. Sudah memutih rambutnya. Dikabulkan, diberikan anak bernama Yahya. Mereka berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Fastajabna lahu, kami kabulkan baginya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian juga dalil secara akal, adanya sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Ya. Adanya tempat tisu nih, pasti ada yang buat nih, ada yang membuat tempat tisu ini. Gak mungkin ini tiba-tiba ada. Gelas, kertas, semua yang ada pasti ada yang membuatnya. Karena sesuatu itu antara tiga. Yang pertama ada yang membuatnya. Yang kedua ada dengan tiba-tiba celing gitu. Yang ketiga dia menciptakan diri sendiri. Secara akal menciptakan diri sendiri nggak mungkin. Orang dia nggak ada. Yang kedua ada dengan tiba-tiba juga nggak mungkin. Yang sesuai dengan akal adalah adanya yang menciptakan. Secara akal ada yang menciptakan. Nah yang menciptakan alam semesta ini siapa? Langit, bumi, gunung, lautan ini siapa? Kemana akal kita gitu? Ini tiba-tiba ada, celing begitu. Gak mungkin. Seorang ateis ketemu sama seorang Arab Badui. Kata orang Arab Badui, kamu lihat, ini bekas apa ini? Oh, ini bekas kaki onta. Tapi tahu nggak? Nggak ada onta yang lewat sini. Kata orang ateis, nggak mungkin. Jelas ini bekas kaki onta. Pasti ada onta lewat sini barusan. Nggak ada. Nggak bener kamu. Nggak mungkin ada bekas kaki onta, kata orang ateis, kalau bukan karena onta yang lewat. Maka kata orang Arab Badui, jejak kaki onta itu seperti yang kau katakan, tanda adanya onta. Ya, bagaimanakah dengan alam semesta ini? Masa engkau nggak bisa ngelihat tanda adanya pencipta? Kemana otakmu gitu? Kemana pikiranmu? Gak mungkin udah jelas gede begini. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada bulan, ada lautan, ada gunung, semua yang ada. Masa nggak menunjukkan ada yang pencipta? Kemana gitu? Ya jadi, ya dalil adanya Allah SWT itu tentunya banyak sekali. Ya kita harus yakin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab di kesempatan ini. Insya Allah kalau Allah mudahkan bisa ditanyakan kembali kepada ustadz yang lain atau kepada saya di kesempatan yang lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk berpegang teguh kepada tauhid, kepada akidah yang benar,
dan mewafatkan kita semua di atas Islam, di atas tauhid. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.